Bab 3637. Semua menguap. Kamu tidak perlu memikirkan berapa kali pembukaan. Singkatnya, seharusnya tidak ada masalah di sepanjang jalan, kata Ercikin ringan. Haha, bagus sekali. Sekarang kita tidak takut dengan mayat darah. Dengan formasimu di sini, kita bisa melenyapkan para idiot ini. Yuda Luo tidak bisa menahan tawa gembira, dan semua orang merasa lega. Tapi sebaiknya kita lewat di depan Dexter Huang, ini membutuhkan kecepatan lebih cepat, kata Ercikin tegas. Jadi, pada saat itu, frekuensi formasi ini akan berkurang, dan lebih banyak lagi mayat darah yang akan dikumpulkan. Mereka yang terlalu dekat juga perlu dibunuh kalian. Meskipun ini adalah metode pola dewa dan tidak mudah rusak, Ercikin tidak memberitahu Surya Chen dan yang lainnya bahwa menyalakan benda ini akan menghabiskan batu abadi. Tidak ada cara untuk melakukan ini. Jika kamu ingin menciptakan kekuatan yang begitu besar, tidak ada reiki langit dan bumi di ruang pulau darah. Bagaimana mungkin bisa menanamkan reiki sendiri untuk memiliki kekuatan seperti itu? Oleh karena itu, Ercikin langsung mengeluarkan 4 batu abadi yang sangat berharga sebagai batu formasi untuk mempromosikan pola dewa. Batu abadi sekarang hanya ada selusin, jadi lebih baik menghemat. Lagi pula, setelah rapat terbesar, mungkin perlu digunakan, dan tidak ada batu abadi yang bisa didapatkan di daratan Jiushu. Jangan khawatir, serahkan pada kami. Semua orang juga menganggukkan kepala, mereka mengerti kebenaran ini. Tidak peduli seberapa tajam formasi Ercikin ini, harus dihidupkan lagi dan lagi, yang hanya membuang-buang waktu. Jika bisa melampaui Dexter Huang, maka semuanya akan menjadi mudah. Tapi dengan formasi ini, bisakah kita mempertimbangkan untuk memutar rute? Bagaimanapun, jika kita tidak mengikuti rute ini, paling akan ada lebih banyak mayat darah, tapi mungkin kita bisa melampaui Dexter Huang lebih cepat, kata Yuda Luo. Dia masih belum melupakan rencana yang ada di pikirannya. Ini tidak perlu. Dengan kecepatan kita, pasti akan melampaui dia. Ercikin berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Dia punya intuisi. Di jalur laut darah yang belum dijelajahi, mungkin ada lebih banyak bahaya daripada rute ini. Tidak perlu menghemat beberapa batu abadi, malah menghadapi bahaya yang lebih besar. Aku menantikannya. Ketika kita melampaui Dexter Huang, aku benar-benar ingin melihat seperti apa dia. Lebih baik menangkap orang ini secara langsung ke perahu untuk menghilangkan kebencian. Surya Chen juga tersenyum dingin. Kapal terbang terus melaju, tapi kali ini ada harapan di hati semua orang. Untuk menghindari masalah sesegera mungkin dan melampaui Dexter Huang, Ercikin tidak menggunakan peran token Kalsong dan lainnya sama sekali. Semakin cepat, kabut darah dan laut darah terus tertinggal oleh kapal terbang. Kecepatan arogan ini pun membuat Kalsong dan yang lainnya melebarkan mata. Setiap kali mereka pergi ke Pulau Darah, mereka selalu menghabiskan beberapa jam dengan hati-hati. Jika mereka terbang seperti Ercikin, mereka akan dapat mencapai sisi lain dalam waktu setengah jam. Inilah mengapa Ercikin yakin dia bisa melampaui Dexter Huang. Dengan angin menderu, tindakan flamboyan Ercikin secara alami membangkitkan laut darah, dan sekelompok mayat darah bergegas keluar mengaum dan mengejar. Selain itu, Dexter Huang sengaja membangunkan kelompok mayat darah setiap waktu 1 batang dupa. Setelah beberapa saat, 6 atau 700 mayat darah berkumpul di bagian belakang kapal terbang cahaya ungu lagi. Dan pembunuhan sebelumnya hanya bisa dianggap sebagai ujian oleh Ercikin atas pola pupil kematian.
Sekarang batas kekuatan pola pupil kematian di bawah desakan batu abadi telah diperkirakan. Kali ini Ercikin tidak memilih untuk membunuh, tetapi terus bergerak maju. Baru setelah ribuan mayat darah berkumpul di belakang, Ercikin melakukan hal yang sama, menarik kapal terbang ke angkasa, membiarkan mayat darah yang mengejar itu meraung membentuk barisan. Segera setelah itu, kekuatan pola pupil kematian meletus lagi, dan seberkas cahaya tebal seperti gunung yang menekan segalanya, mengubah 1000 kepala mayat darah menjadi darah. 10 atau lebih mayat darah yang tersisa dibunuh oleh Paman Yuan dan yang lainnya. Kami menghabiskan 1/6 waktu dalam perjalanan ini. Pada kecepatan ini, kami akan segera melampaui Dexter Huang. Melihat peta jalan, semua orang tampak bersemangat dan merasa bahwa mereka telah melihat cahaya lagi. Kal Song melirik Nix Lo Hong, yang matanya berkedip-kedip dan ragu-ragu, dan menggelengkan kepalanya lagi. Mengapa suara-suara di belakang semakin dekat? Apakah orang-orang ini gila dan memilih untuk mempercepat? Di depan laut darah, Dexter Huang mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan dengan tatapan bingung. Karena sifat khusus ruang ini dan adanya kabut darah, baik kerohanian maupun visual murni tidak dapat melihat situasi terlalu jauh. Jadi, Dexter Huang juga tidak tahu apa yang terjadi di pihak Ercikin. Tapi raungan yang disebabkan oleh pertempuran dan getaran yang dibawa ke kekosongan masih bisa diteruskan. Merasakan gerakan itu semakin dekat, ekspresi Dexter Huang juga sedikit aneh. Namun tak lama kemudian, Dexter Huang menunjukkan senyuman. Menurutnya, Ercikin dan yang lainnya pasti dipaksa untuk mempercepat. Orang-orang ini cukup berhati-hati dan tidak terburu-buru menyimpang dari rute ini untuk masuk ke tempat-tempat berbahaya itu, tetapi bahkan jika mereka mempercepat, mereka akan diblokir oleh mayat darah di depan mereka, dan mereka akan segera diserang sepenuhnya. Meski merasa Ercikin dan yang lainnya pasti akan mati, Dexter Huang tetap tidak peduli. Dia tetap bekerja keras untuk sesekali mengganggu sekelompok mayat darah. Dexter Huang percaya bahwa dengan usahanya yang tak henti-hentinya, Ercikin dan yang lainnya tidak akan bisa mencapai Pulau Tengah sama sekali, dan mereka akan mati di tengah jalan. Tepat setelah memadatkan ribuan pisau spiritual dan memasuki laut darah, Dexter Huang terbang ke depan tanpa tergesa-gesa. Tiba-tiba dia merasakan kabut darah bergetar hebat di belakangnya, dan berbalik kaget, dan mendapati bahwa bahkan laut darah di bawahnya pun mulai bergetar. Semuanya terasa seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan dan besar di baliknya, bergegas menuju ke sini. Bagaimana situasinya? Ekspresi Dexter Huang berubah, dan dia buru-buru meringkuk dalam kabut darah. Hush! Dan kemudian, yang sedikit mengejutkannya, pertama, sebuah kapal terbang yang memancarkan cahaya lavender, secepat meteor, melewati kepalanya. Setelah itu, akibatnya begitu padat sehingga jantungnya bergetar, dan ada ribuan mayat darah yang marah. Untungnya, dia beruntung, ada kabut darah di samping sehingga bisa bersembunyi. Mayat darah ini dalam kegilaan dan tidak menemukan dia. Segera setelah itu, Dexter Huang mengikuti rombongan kapal terbang dan mayat darah yang melintas. Kemudian, sebuah adegan yang membuatnya ketakutan dan hampir menghancurkan jiwa dewa muncul. Di atas kapal terbang ungu, sebuah mata yang menakutkan terbuka. Meskipun jelas semacam ilmu sihir atau formasi, mata besar ini memberi orang ilusi bahwa mereka seperti dewa atau iblis. Dan tepat setelah mata terbuka, cahaya ilahi yang tak terlukiskan keluar dari mata. Selanjutnya, darah-darah mayat yang memperlihatkan gigi dan cakarnya yang menari-nari, di bawah tekanan sinar cahaya ini,
meledak lapis demi lapis, dan dalam sekejap mereka berubah menjadi awan darah dan memercik ke bawah. Mati, semua mati. Apakah ini nyata, atau dia sedang bermimpi? Dexter Huang disambar petir, bibirnya gemetar, jari-jarinya gemetar, dan seluruh tubuhnya gemetar. Bersambung.